Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah pada kesempatan yang pertama ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayahnya untuk kita semuanya, hingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kimia pada pertemuan kali ini. Sholawat dan salam tak lupa kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya dan umatnya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kabar kalian sehat pada kesempatan ini dan tetap semangat belajar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita nanti akan berjalan dengan lancar, kalian mudah memahami. Kemudian nanti kita semua akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari. Bagi yang beragama selain Islam, silakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Sedangkan yang beragama Islam, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbaw wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anak, kita sampai pada pokok bahasan selanjutnya, yaitu tentang alkali tanah. Namun untuk sampai pada materi ini, seharusnya kalian sudah menguasai materi yang kemarin. Oleh sebab itu, Ibu akan mengingatkan kembali atau mereview kembali pelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang alkali ya. Alkali itu kebalikan atau lawan alkali itu adalah unsur yang sangat elektropositif. Kalau halogen kemarin unsur yang sangat elektronegatif. Kenapa sangat elektropositif? Karena unsur ini sangat mudah membentuk ion positif. Jadi kalau halogen kemarin lebih mudah mengikat elektron sehingga dia berubah menjadi ion negatif, tapi alkali adalah golongan unsur yang lebih mudah melepas elektron sehingga dia akan berubah menjadi susunan elektron terluar seperti gas mulia. Karena dia melepas, maka dia akan berubah menjadi ion positif. Baik, alkali kemarin atau pada bahasan kalian kemarin, tentu yang pertama meliputi kelimpahannya, kemudian sifat-sifatnya, kemudian pembuatannya, dan yang terakhir penggunaan serta dampak dari penggunaan logam alkali. Oke, kita review dari yang pertama dahulu, kelimpahan dari unsur-unsur alkali. Nah, kata alkali itu sebenarnya sifat dari golongan ini, yaitu adalah pembentuk basa ya. Nah, kemudian kelimpahannya, kalian tahu semua bahwa garam-garam dari golongan alkali ini pada umumnya terlimpah di dalam air laut. Begitu juga ada di dalam biji-bijian atau mineral yang ada di dalam kerak bumi. Nah, nama-nama bijinya kalian harus ingat-ingat, seperti natrium atau ada bijinya apa, kalium bijinya apa, litium di mana, dan seterusnya ya. Ada sulfit, ada karnalit, dan seterusnya. Jadi
kandungan dari biji-biji itu apa, dari unsur-unsur alkali itu harus kalian ingat-ingat kembali. Oke, itu tentang kelimpahan logam-logam dari unsur golongan 1A atau dari logam golongan alkali. Kemudian yang kedua, sifatnya kemarin dari tayangan video itu ada sifat fisik, ada sifat kimianya. Sifat fisiknya sama seperti halnya unsur-unsur yang sudah dibahas, ada jari-jari atom, ada keelektronegativan, ada afinitas elektron, ada energi ionisasi, kemudian ada kerapatan, ada kekerasan, kemudian yang terakhir mungkin juga ada titik didih, titik leleh, dan ada warna nyala. Nah, sebagaimana sifat logam, maka sifat fisik dari logam itu tentu apa yang tampak dari logam, misalnya mengkilat. Nah, logam unsur alkali ini juga wujudnya mengkilat. Sifat dari logam yang lain misalnya menghantarkan atau penghantar listrik yang baik, penghantar panas yang baik. Nah, itu sifat dari logam. Namun meskipun dia logam, kalau kalian lihat dari kekerasan yang ada di dalam tabel itu skalanya 0,6 ke bawah. Makin ke bawah makin berkurang kekerasannya. Nah, dari sifat kekerasan ini bisa terlihat bahwa logam-logam dari golongan alkali itu tidak sekeras dari logam-logam yang kita kenal atau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, melainkan logam ini sangat lunak, bahkan sampai bisa diiris logam dari golongan alkali ini. Nah, jadi itu sifat fisiknya. Kemudian sifat fisik dari logamnya atau sifat dari logamnya seperti itu. Kemudian reaksi nyalanya atau warna nyalanya ya. Warna nyala dari logam-logam alkali itu sudah dijelaskan dengan gambar dari videonya kemarin. Natrium itu kekuningan. Sedangkan sifat kimianya di situ ada beberapa reaksi-reaksi kimia yang itu nanti akan merupakan sifat dari unsur logam-logam alkali. Misalnya reaksi logam alkali dengan air. Nah, itu sangat eksplosif, bahkan sampai menimbulkan ledakan dan percikan api. Biasanya dalam percobaan itu logam natrium yang akan dicobakan di lab. Nah, natrium aja logamnya reaksinya dengan air itu sangat eksplosif. Nah, kalau logam natrium itu ada di atas, maka di bawahnya yang dilihat dari jari-jari atomnya itu lebih besar, tentu akan lebih mudah dibanding natrium melepas elektronnya, sehingga dia akan lebih mudah lagi untuk bereaksi dengan unsur yang lain, sehingga reaksinya akan lebih reaktif lagi dibanding dengan natrium. Jadi dengan kata lain, dari atas ke bawah reaksinya dengan air itu semakin reaktif atau semakin eksplosif, seperti itu ya. Nah, dari reaksi dengan air itu nanti akan dihasilkan suatu basa. Sifat basa dari logam-logam alkali ini kalian lihat juga dari atas ke bawah keteraturannya seperti apa. Kemudian sifat-sifat yang lain dari logam alkali itu bisa ada beberapa item yang dijelaskan oleh temannya tentang sifat-sifat dari logam alkali, kalian simak kembali. Namun yang terpenting dari yang biasanya itu misalnya yaitu tadi yang Ibu jelaskan atau yang Ibu sampaikan tentang bagaimana reaksinya dengan air dan sifat basanya. Nah, yang item-item yang lain bisa kamu ingat-ingat kembali. Kemudian setelah sifatnya ada pembuatannya. Pembuatan dari logam alkali biasanya kemarin pada pelajaran elektrolisis itu dielektrolisis dari lelehan garamnya ya. Jadi bisa dielektrolisis dari lelehan garamnya. Sedangkan penggunaannya bermacam-macam. Kalian tentu sudah menyimak videonya kemarin. Kemudian dampak penggunaannya itu
asalkan nanti tidak melebihi dari batas ambang yang diaturkan atau ada peraturan dari penggunaannya, atau tidak melebihi dari batasan-batasan pemakaiannya, maka tentu itu akan masih ditolerir, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi manusia itu sendiri. Jadi seperti itu tentang review kita dari pelajaran logam alkali. Nah, untuk selanjutnya, kalau itu sudah dikuasai, kita akan belajar tentang logam alkali tanah. Nah, logam-logam ini di sampingnya atau sebelah kanan dari logam alkali. Tentu dari namanya juga mirip, maka nanti kemiripan sifatnya di mana, kemudian perbedaannya di mana, kalian bisa menyimak dari video yang akan disampaikan oleh temannya tadi. Mudah-mudahan dengan bertambahnya pengetahuan kalian tentang unsur-unsur ini akan menambah rasa syukur kalian kepada Allah, Tuhan pencipta alam ini, bahwa keberagaman ini menunjukkan bukti kebesarannya. Seperti itu anak-anak tentang review kita dan tentang unsur yang akan kita pelajari nanti. Baik, sebelum kita melanjutkan untuk pembahasan materi, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Nah, ini bab kita yaitu tentang alkali tanah. Kemudian tujuan pembelajarannya seperti halnya yang kemarin, itu ada menjelaskan kelimpahan unsur-unsur alkali tanah. Nah, jadi ada di mana alkali tanah itu, di kerak bumi, apa di dalam tubuh, atau di mana lagi. Kemudian menjelaskan sifat-sifat unsur-unsur alkali tanah, sifat fisika, sifat kimianya atau reaksi kimianya. Kemudian menjelaskan pembuatan unsur-unsur alkali tanah. Kemudian menjelaskan kegunaan unsur-unsur alkali tanah. Dan terakhir menjelaskan dampak penggunaan dari unsur alkali tanah. Kemudian dari imtaknya kita akan menyadari dan mensyukuri keragaman dari unsur-unsur kimia yang dijumpai di alam dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu semua adalah bukti dari kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tujuan pembelajaran kita juga nanti ingin kalian bisa menunjukkan perilaku ilmiah, yaitu berperilaku cermat, teliti, objektif, kritis, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dalam menyelesaikan permasalahan, jujur, bertanggung jawab, dan menghargai pendapat orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini tujuannya seperti halnya tujuan-tujuan pembelajaran yang lain, hanya karena fokus kita sama alkali tanah, maka ini diperuntukkan untuk alkali tanah. Oke, mudah-mudahan tujuan pembelajaran ini akan tercapai setelah kita belajar dan menyimak dari video yang akan ditayangkan nanti. Nah, seperti biasanya nanti tugasnya seperti ini ya, seperti yang kemarin. Susunan kelompoknya seperti ini sudah Ibu susun kembali, kalian simak, jangan sampai keliru. Nanti ada 2 soal dijawab, ada 1 soal dijawab oleh 2 atau 3 kelompok, seperti itu ya. Baik anak-anak, saya rasa itu pengantar dari Ibu. Silakan kalian simak belajar. Pesan Ibu, tetap menjaga kesehatan. Mudah-mudahan semester depan kita sudah akan bisa belajar tatap muka lagi. Saya rasa itu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.